Fisika sering disebut ilmunya orang kerjaan. Gimana enggak, apel jatuh aja dihitung pakai rumus. Belum lagi diameter kelereng sampai jarak lintasan bola. Tapi pernah nggak kepikiran, kenapa kita belajar fisika dan kenapa kita harus peduli sama hal-hal yang kelihatannya tuh nggak penting kayak apel yang jatuh ke tanah tadi? Jadi gini, fisika itu tuh bagian dari sains yang bisa kita lihat sebagai 3 hal. Produk, cara berpikir, dan cara menyelidiki. Oke, jadi semua produk fisika bersumber dari satu hal, yakni fakta. Dari fakta, kita bisa ngehasilin produk fisika yang lain. Contoh gampangnya, apel yang jatuh ke tanah itu fakta. Produknya adalah hukum gravitasi. Oke, terus sekarang gimana Om Newton berangkat dari buah apel ke hukum gravitasi? Ya, sebuah produk fisika gak tiba-tiba ada gitu aja. Tapi terbentuk dari tahapan-tahapan ini, yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Pertama-tama, kita harus cari masalah. Bukan cari masalah yang kayak gitu. Tapi masalah yang berasal dari fakta-fakta yang kita temuin di sekitar kita. Misalnya, kenapa bintang bersinar, kenapa air mengalir, dan kenapa dunia berputar. Habis gitu, kita bisa mulai nyari informasi lewat buku atau situs ilmiah di internet dan nyusun hipotesis atau dugaan awal. Yang ini tuh bakal kita uji lewat percobaan. Tapi sebelum ngelakuin percobaan, kita kenalan dulu sama variabel. Oke, apa itu variabel? Jadi variabel adalah suatu faktor yang kita ukur ketika lagi melakukan percobaan. Misalnya, tinggi badan teman kita, kecepatan lari hewan peliharaan kita, atau ukuran makanan kesukaan kita. Variabel sendiri ada 3 jenis. Variabel bebas, itu hal yang bisa kita ubah-ubah karena kita pengen tahu pengaruhnya terhadap suatu kejadian. Pengaruhnya inilah yang kita sebut sebagai variabel terikat. Sementara, variabel kontrol itu aspek yang harus selalu sama. Mudah bukan? Biar lebih ngerti, ayo kita bantuin Sasa yang lagi pengen tahu apakah semakin tinggi massa benda, semakin cepat pula dia jatuh. Tebakan awal Sasa, benda yang makin berat pasti bakal sampai duluan. Buat ngebuktiin hipotesis ini, tentu Sasa harus ngelakuin percobaan. Tapi, apa yang harus Sasa ubah-ubah selama percobaan? Apa yang bakal terpengaruh sama perubahannya? Dan apa yang harus sama? Kira-kira skenario percobaan Sasa bakal kayak gini. Ya, benda yang dipakai bentuknya tuh harus sama, tapi masanya dibikin beda-beda. Sasa juga harus ngejatuhin tiap-tiap benda dari ketinggian yang sama. Hasilnya kita bisa tahu pengaruh massa benda terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan buat sampai ke tanah. Abis ngelakuin percobaan, hasilnya harus dianalisis. Hasil analisis bentuknya bisa tabel atau grafik kayak gini. Dari sini, kita buat kesimpulan. Ternyata hasilnya nggak sama kayak tebakan awal Sasa. Berarti hipotesis Sasa ditolak. Terakhir, supaya penemuan kita bermanfaat buat orang lain, kita harus bisa nyampain penemuan kita lewat lisan maupun tulisan sebagai laporan ilmiah. Dari video ini kita belajar, kalau buat nyari tahu sesuatu, ada proses yang panjang yang harus dilalui. Dan pertanyaan yang kelihatannya sepele, ternyata butuh rasa ingin tahu, kreativitas, dan ketekunan luar biasa buat dapat jawabannya. Ingat, bahkan mie instan juga harus dimasak. Dan seperti biasa, terima kasih.